Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallah. Hadirin dan jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan andai pun kita pengen menghitungnya tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Ya, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, lan tuhsuha, kita tidak akan mungkin bisa. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, iman, Islam dan berbagai nikmat yang lainnya. Itulah yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita ke masjid ini melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semoga langkah kaki kita menuju ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan menambah kebaikan-kebaikan kita pada yaumul hisab nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua, kita hari ini berada di tanggal 20 Zulqa'dah. Ini artinya sekitar 10 hari lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah, ya, bulan haji. Karena itu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mengantarkan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, ya, untuk berangkat ke tanah suci. Kita berharap semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada mereka sehingga bisa melaksanakan rukun haji, menyempurnakan rukun umrah dan kembali ke tanah air dengan selamat, dengan hajjan mabrurah wa umrah maqbulah wa sa'yan mashkurah wa tijaratan lan tabura. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah rahimakumullah. Ketika bicara tentang haji, ini adalah ibadah yang sangat penting dan banyak sekali keutamaannya. Disebut sangat penting karena ibadah haji adalah ruknun min arkanil Islam, satu di antara rukun Islam. Kita tahu bahwa yang disebut dengan rukun dalam suatu ibadah adalah hal yang sangat penting, bahkan bisa menentukan sah dan tidaknya ibadah seseorang. Salat ada rukunnya, niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, ini adalah rukun-rukun salat. Manakala ada di antara satu, dua di antara rukun-rukun tersebut tidak kita laksanakan, maka salat kita tidak sah. Wudu ada rukunnya, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, ya, membasuh kepala sebagian atau semuanya, mencuci kaki, tertib, ini rukun-rukunnya. Satu di antara rukun wudu itu kita tidak laksanakan, maka wudu kita tidak sah, ya. Nah, haji ini jamaah adalah rukun Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak ketika tiba masanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam kita bukan 4 tapi 5. Termasuk di antaranya melaksanakan ibadah haji. Karena itu hadirin dan jamaah rahimakumullah, ya,
Khatib ingin mengajak kita semua dalam majlis yang sangat mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, di hari yang mustajab doa ini, marilah kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Apapun kondisi ekonomi kita, sebagaimanapun kondisi kesehatan kita, mungkin hampir putus asa melihat usia kita, tidak. Apapun kondisi dan keadaan kita, kita tetap ingin dan berharap, niat tanamkan dalam hati yang paling tulus, kita pengen berangkat melaksanakan ibadah haji. Dengan niat yang tulus itu maka minimal kita akan mendapatkan dua hal. Pertama, kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, siapa yang hamma pengen melaksanakan suatu hasanatan kebaikan, walam ya'mal biha, tak sempat melaksanakannya, keburu meninggal dunia atau hal-hal lainnya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Ketika mengomentari hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Bisa jadi seseorang jamaah tak sempat melaksanakan suatu kebaikan, tapi karena sudah berniat tulus dari hati yang paling dalam, yuktab atau tuktab indahu hasanatun. Bahkan kalau kita baca sejarah hidup baginda Rasul SAW ketika terjadi perang Badar, ada beberapa orang sahabat Rasulullah tidak sempat ikut, di antara adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sudah menyiapkan untanya, sudah menyiapkan perbekalannya, siap berangkat menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan Badar, dalam perang Badar. Qadarullah, istri beliau Ruqayyah sakit. Kata Rasul, wahai Utsman, Anda tidak perlu ikut. Istri sakit keras yang kemudian berakhir pada wafatnya putri Rasulullah SAW ini. Maka singkat cerita jamaah, Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar. Tapi apa yang kemudian terjadi? Sekembali dari perang Badar, baginda Rasul memasukkan Utsman ini sebagai ahlu badrin, veteran perang Badar, dan diberikan harta rampasan perang sebagaimana beliau memberikan kepada yang ikut yang lainnya. Jadi Sayyidina Utsman walaupun tidak ikut, tapi dianggap ikut, dicatat ikut oleh Rasul, bahkan dapat jatah. Mengapa? Liniyatihi, karena niatnya. Nah, ini kelebihan pertama jamaah kalau kita berniat ingin melakukan kebaikan, termasuk diantaranya berangkat haji. Nah, yang kedua hikmahnya apa? Ketika kita berniat tulus, sungguh-sungguh ingin melaksanakan suatu ibadah, termasuk diantaranya ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi kita insyaallah. Akan diberikan jalan kemudahan. Allah SWT dalam sebuah hadis, hadis qudsi mengatakan bahwa wallahu 'inda dhanni 'abdi, atau kata Rasul dalam hadisnya, wallahu 'inda dhanni 'abdi. Allah itu sesuai dengan dhann 'abdi, keinginan hambanya. Ini kiasan sederhananya jamaah. Beda antara orang yang berniat pengen sesuatu dengan orang yang tidak berniat sama sekali. Orang yang berniat ingin melakukan sesuatu akan diberikan jalan oleh Allah. Logikanya misalnya kita di rumah misalnya pengen keluar dari rumah kita, yang satu pengen makan pisang goreng misalnya, yang satunya enggak sama sekali. Maka ketika mereka keluar rumah, yang tadi niat pengen makan pisang goreng, begitu lihat yang jualan maka dia akan beli dan akan makan pisang goreng. Tapi sebaliknya, yang tidak berniat tadi walaupun dikasih gratis mungkin dia nggak ambil karena tidak ada niat dalam hatinya. Ada pengalaman menarik jamaah, di suatu saat di daerah Cipinang Muara di Jakarta ada sebuah masjid kecil. Masjid kecil namun halamannya parkiran cukup luas sehingga tempat ini menjadi tempat yang sering dimampiri oleh beberapa orang untuk sholat 5 waktu. Suatu saat ada seorang pengusaha, untuk kesekian kalinya dia mampir ke masjid ini untuk melaksanakan sholat asar waktu itu. Setelah sholat asar, sambil mengenakan sepatunya dia duduk di teras masjid sebelum menuju ke kendaraannya. Di sampingnya duduk marbot masjid itu.
iseng pengusaha ini cerita sudah lama, jauh sebelum antrian haji yang panjang seperti hari ini, sebelum 2010 ya. Kata pengusaha ini bertanya kepada marbot masjid ini, "Pak, sudah sekian atau berapa tahun Anda ya mengabdi atau menjadi marbot pengurus masjid ini?" Kata bapak ini tadi, "Sekian tahun." Sudah cukup lama. Nah, selama berada di masjid ini mengabdi ya, membersihkan masjid, menjadi marbot masjid ini, apa kira-kira keinginan bapak? Bapak pengen apa? Bayangan pengusaha ini mungkin bapak ini pengen dibelikan sepeda, mungkin pengen ganti sendal yang baru, atau mungkin minta dibeliin ya kasurnya yang udah lama nggak diganti mungkin. Tapi spontan laki-laki ini, marbot ini menjawab, "Pak, saya sudah lama pengen sekali dalam tahajud, dalam salat-salat sunnah, dalam setiap doa," kata marbot masjid ini, "saya pengen berangkat haji." Apa yang kemudian terjadi jamaah? Ya, pengusaha ini mengatakan, "Pak, Bapak, saya akan berangkatkan haji tahun ini," dan berangkatlah marbot masjid itu. Bayangin jamaah, kalau dia mengatakan niatnya, "Saya pengen sepatu baru," dapat dia sepatu baru. "Saya pengen sepeda motor," mungkin dibeliin. "Saya pengen ganti kasur," mungkin dikasih. Tapi tidak, bapak ini mengatakan, "Saya pengen berangkat haji," dan berangkatlah dia. Karena itu rumus berangkat haji ini jamaah bukan hanya uang. Sering saya sampaikan, bukan hanya jabatan, tapi berangkat haji ini adalah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan. Jalannya macam-macam. Ya, dalam candaan kita sehari-hari, di antara jamaah bahkan ada yang disebut dengan haji mansur, haji yang halamannya digusur, berangkat pergi haji. Ada yang haji abidin, atas biaya dinas, berangkatlah dia dari dinas perusahaannya ataupun pemerintah. Bahkan ada yang sering adalah ya, haji kosasi, ongkos dikasih. Ya, mudah bagi Allah ketika kita ingin, ketika Allah berkehendak. Karena ya Rasulullah, marilah kita ya, tanamkan dalam hati kita niat untuk berangkat haji, dan bukan hanya niat tentu saja, tapi juga berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Dimulai dari menabung, dimulai mendaftar dan seterusnya, insyaallah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. والصلاة والسلام على رسول الله ذي خصال عطرة وعلى آله وأصحابه البررة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضر رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah SWT untuk berangkat ke tanah suci, jangan pernah putus asa. Ya, terus berniat, berusaha semaksimal yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, andai masih harus menunggu dan kita diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk datang ke tanah suci dengan melaksanakan umrah, kita laksanakan. Ya, jadi dibolehkan bagi seorang muslim, ini banyak yang bertanya ya, umrah dulu ya sebelum haji, sah, boleh. Bahkan baginda Rasul melaksanakan umrah 3 kali. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadha, umrah Fathu Makkah, baru kemudian beliau melaksanakan umrah haji wada. Jadi sangat-sangat dibolehkan kita melaksanakan umrah dulu sebelum berangkat ke tanah suci. Andai pun tidak jamaah, kita belum diberikan kesempatan berangkat haji, belum juga bisa menunaikan ibadah umrah, ada ibadah yang bisa kita lakukan pada musim haji ini atau pada hari raya Idul Adha pada tahun ini. Apa itu? Berkurban. Tadi sudah diumumkan oleh masjid, innakumullah. Ya, marilah kita sisihkan harta kita, uang kita, dana kita untuk membeli hewan kurban. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban ini, tapi ini minas syariah, bagian dari syariat.
Bahkan Said Sabiq dalam fikih sunnahnya mengatakan, di antara 3 ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, ya, sejak disyariatkan, ya, walaupun bukan wajib, tapi tidak pernah ditinggalkan Rasul sejak disyariatkan, ada 3: salat duha, salat witir, dan berkurban. Ya. Saking demikian rupa sampai Sayyidina Umar bin Khattab sengaja dalam 10 tahun pemerintahannya, dia sengaja 1 kali tidak berkurban, khawatir ini diwajibkan, padahal tidak. Ya, sunnah muakkadah, demikian pendapat Imam Syafi'i. Dalam sebagian mazhab Hanafi mengatakan bahkan wajib bagi yang mampu. Ya, man kana lahu si'atun, siapa yang punya keleluasaan rezeki, falam yudhi, tapi tidak berkurban, ya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekatin masjid kami. Ini kiasan betapa berkurban ini sangat penting. Ya. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Apa definisi sunnah muakkadah itu? Sunnah yang jamaah bukan hanya berpahala kalau kita lakukan, tapi aib kalau kita tidak lakukan. Itu sunnah muakkadah. Ya. Jadi kita bisa lakukan, tapi kita tidak bisa lakukan, itu aib. Ada orang rumahnya dekat masjid misalnya, atau dekat lapangan, kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha beramai-ramai, dia enggak masalah, toh sunnah. Ya, Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah, tapi menjadi aib omongan orang, kenapa dia enggak sholat walaupun boleh. Nah, berkurban juga demikian, diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah, bisa membeli seekor kambing tapi tidak berkurban, aib bagi dia. Karena itu marilah kita sisihkan harta kita, karena kurban ini taqarruban ilallah wa taqarruban juga kepada sesama. Jadi 2 hikmahnya, ya, mendekatkan diri kepada Allah kurbanan, dan mendekatkan diri kepada sesama dengan cara kita berbagi hewan kurban. Jazakumullah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, sehingga bisa menghantarkan kita ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan kalaupun tidak, memberikan rezeki kepada kita agar bisa berbagi dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana arzuqna ilman nafi'ah وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام، اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام، اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام كما مننت على عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.